Baik, adapun definisi dari interferensi terapi atau biasa disebut dengan IFC atau interferential current adalah hasil dari penggabungan dua arus frekuensi menengah yang masing-masing memiliki frekuensi yang tidak sama, sehingga tidak menyebabkan frekuensi dengan amplitudo yang mengalami modulasi yang dikenal sebagai amplitude modulation frequency atau AMF, sering disebut dengan frekuensi terapi. Dikutip dari Apriliani 2018. Adapun indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan intervensi terapi, yang pertama itu indikasi yaitu nyeri otot, kelemahan otot posttraumatik, spondylosis, bursitis, tendonitis, keadaan hypertonus, dan penyakit-penyakit dengan gejala gangguan keseimbangan. Nah, adapun kontraindikasi dari penggunaan alat intervensi terapi, yang pertama adalah demam, tuberkulosis, kehamilan, trombosis, inflamasi lokasi, implant metal, pacemaker, dan tumor. Nah, selain itu adapun teknik aplikasi dari intervensi terapi. Yang pertama adalah pain point atau trigger point application, di mana pada kondisi terdapat titik nyeri atau trigger point pada otot, tendon, ligamen, kapsul sendi, dan bursa. Penggunaan pole teknik dan point elektroda menggunakan metode yang sangat tepat. Yang kedua ada nerve application. Pada aplikasi ini dilakukan sepanjang perjalanan saraf, misalnya pada saraf skiatik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah verbal application, di mana posisi elektroda dekat atau pada kolumna vertebra pada gejala-gejala nyeri lokal, cervical pain, hipertonia otot erector trunk, dan gangguan keseimbangan neurovegetatif. Nah, selanjutnya ada muscular application, di mana dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sirkulasi, memperkuat otot, dan relaksasi. Nah, dan terakhir ada transregional application, yang harus diperhatikan jika suatu kondisi tidak terdapat titik aplikasi yang jelas, maka digunakan teknik ini dalam penggunaan pole elektroda, dan terutama pada nyeri menyebar teknik automatic vector scan yang sangat tepat. Metode pengaplikasian dari interferential current atau intervensi terapi, yang pertama ada pemilihan AMP atau frequency treatment dengan AMP yang tinggi yaitu 75 sampai 150 Hz. Lebih tepatnya dapat digunakan pada kondisi akut, nyeri hebat, atau keadaan hypersensitif, yang dapat juga digunakan sebagai treatment awal. Sedangkan untuk AMF rendah atau di bawah dari 50 Hz akan menyebabkan kontraksi tetanik, lebih tepatnya digunakan pada kondisi kronik ataupun subakut. Yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu pemilihan frekuensi sweep program berkaitan dengan program frekuensi modulasinya. Nah, yang ketiga adalah model spektrum, di mana akan tertera pilihan program spektrum satu persatu itu digunakan dalam kondisi kronik ataupun subakut. Selanjutnya untuk program spektrum 6/6 untuk kondisi akut, di mana selain itu ada 1/30 atau 3/30 kan untuk kondisi akut. Nah, untuk dosis terbagi atas dua. Yang pertama itu mengenai intensitasnya itu berdasarkan pada sensasi pasien. Yang kedua ada waktu, umumnya digunakan 10 menit, dan menurut Prof. Liliana Niko Lovat Troevad dapat sampai 30 menit. Nah, selanjutnya ada pemilihan frekuensi, di mana frekuensi ini perlu juga diperhatikan bahwanya frekuensi 2000 Hz ini lebih efektif untuk digunakan pada stimulasi otot. Dan untuk frekuensi 4000 Hz lebih efektif digunakan untuk mengurangi nyeri. Nah, selain itu alat ini terdiri atas 4 elektroda, di mana dapat untuk penggunaan 2 pad ataupun elektroda ini biasanya digunakan pada arus saling linear superposisi di dalam alat. Nah, untuk penggunaan 4 pad ataupun elektroda, dua arusnya bersuperposisi di dalam jaringan, dan areanya lebih lebar dan penggunanya lebih rumit, dan dapat juga dipastikan bahwa penggunaan elektroda apabila digunakan 4 pad, maka pemasangannya digunakan dalam pemasangan bersilang.
Nah, selanjutnya prosedur yang pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan. Fisioterapis melaksanakan asesmen untuk menemukan masalah dan menentukan program agar intervensi terapi lebih mencapai sasaran. Dan fisioterapis menjelaskan langkah terapi serta tujuan agar pasien tetap tenang dan memahami program. Nah, selanjutnya sebelum melangkah pada persiapan alat dan persiapan pasien, fisioterapis menggunakan alat pelindung diri yaitu handscone. Nah, berikut adalah komponen-komponen alat dari interferensi terapi. Nah, selanjutnya masuk pada tahap tes sensasi. Tes sensasi ini bertujuan untuk sebagai pengenalan kepada pasien terhadap penggunaan interferensi terapi yang akan digunakan. Sebagai contoh, yaitu menggunakan tes sensasi tajam tumpul, di mana fisioterapis menggunakan palu refleks dan memperkenalkan kepada pasien sensasi tajam serta tumpul terhadap palu refleks yang digunakan. Sebelum itu, hal yang perlu diperhatikan adalah seorang pasien tidak memperhatikan ataupun melihat palu refleks yang diberikan pada posisi ataupun pada yang ingin diberikan alat intervensi terapi. Jadi posisi pasien tidak melihat proses pemberian ataupun pengenalan tajam tumpul sambil kita tanyakan. Nah, setelah dilakukan tes sensasi, selanjutnya kita masuk pada persiapan alat. Nyalakan alat. Nah, setelah alat dinyalakan, silahkan pasang kedua channel, di mana channel berwarna merah dan channel berwarna hitam. Kedua ini akan dipasang berdasarkan warna yang ada. Nah, di mana channel berwarna hitam berarti anoda ataupun elektroda negatif dan channel berwarna merah berarti katoda ataupun elektroda positif. Nah, selanjutnya setelah channel dipasang, pasang pad pada keempat pad yang ada. Nah, sebelumnya pad perlu dibasahi agar pasien saat menggunakan interferensi terapi tidak merasa terkejut. Nah, setelah elektroda terpasang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan setel pada alat, di mana memilih elektroda ataupun metode yang digunakan terkait dengan intensitas berdasarkan stadium, jenis dan sifat cedera yang ada. Serta untuk frekuensi 2000 Hz akan menghasilkan aktivitas motorik arus yang akan dilaksanakan terasa kasar, sedangkan frekuensi 4000 Hz tidak menghasilkan aktivitas motorik dan terasa halus sehingga cocok untuk mengurangi nyeri.
langkah selanjutnya yaitu persiapan pasien. Sebagai langkah awal adalah bersihkan area yang akan dilakukan intervensi terapi menggunakan alkohol. Nah, tahap selanjutnya yaitu sebelum pemasangan elektroda ataupun pad pada area terapi, maka misal pada penggunaan di bagian ankle, maka untuk memberikan posisi ternyaman kepada pasien kita dapat menggunakan bantuan foam roller untuk pemasangan padnya. Nah, untuk pemasangan padnya sendiri maka terdiri atas 2 channel, dipasang dengan posisi menyilang. Dengan bantuan untuk mempermudah dalam proses berlangsungnya intervensi, maka dapat digunakan perekat untuk memberikan tahanan agar pad tetap berada pada posisi ataupun area yang ingin dilakukan intervensi terapi. Setelah dilakukan pemasangan pad sesuai metode yang dipilih, maka sesuaikan dengan time yang ditentukan serta intensitas yang diberikan sesuai dengan toleransi pasien, dan lakukan pengontrolan terhadap keluhan pasien ataupun kontrol saat keadaan ataupun intervensi sedang berlangsung. Nah, langkah selanjutnya setelah intervensi telah selesai, alat berbunyi dalam arti yang menunjukkan bahwa waktu telah habis, intervensi telah selesai, dan selanjutnya lepas pad pada area terapi. Nah, langkah selanjutnya setelah dilakukan intervensi, maka mengakhiri terapi dengan mematikan mesin dan perhatikan reaksi pasien serta efek-efek yang mungkin timbul. Dan langkah yang terakhir, dengan mengakhiri terapi, matikan mesin dan pastikan tombol kembali ke angka 0, dan kembalikan peralatan serta perlengkapan ke posisi mula, dan sterilkan setiap komponen alat yang telah digunakan.